Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Adem. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Apa kabar Pak Adem? Alhamdulillah baik, sehat, bagus. Gimana bagus keluarga? Alhamdulillah Pak Adem. Wah ini udah rapi banget ini pakai alma mater segala. Kayaknya Iya, mau ada persoalan yang penting ini yang mau dibahas nih. iya pastilah ketemu sahabat lama. Ngobrol-ngobrol nih, Pak Agus kuliah di mana nih? Alhamdulillah Pak Adem. Saya kuliah di IAI Al-Aziz ya di Prodi Alhamdulillah. HKN. Oh, semester berapa? Alhamdulillah kita sudah masuk semester 5 ya. Wah, mau skripsi dong. Iya, kan lagi dibimbing ini. Oh iya, baik. Ya, karena kita kan nggak lama ya, mungkin ini ya waktunya dulu sudah malam. Kita mau berbincang-bincang ya. Masalah apa nih Pak Agus nih? Ya, boleh Pak Adem, kita mau bahas tentang masailul fikih yang berkembang di dalam masyarakat, begitu Pak Adem. Betul. Jadi fikih itu kan artinya hukum ya, hukum Islam ya. Betul Pak Adem. Ya, fikih sih umum, Wajar lah tapi kita kalau kerucutkan gitu kan, menjadi pembahasan kita khususkan tentang fikih yang berkaitan dengan agama Islam, begitu Pak Adem. ya, baik. Ya, dan sudah sepantasnya kita umat Islam belajar ilmu hukum Islam ya. Boleh ya? Boleh dong Ya, Pak Adem. baik. Silaturahimnya kita basmalakan ya. Baik Pak Adem, Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak Agus, nah, kita kan sering mendengarkan tentang nafkah. Sebenarnya nafkah itu apa sih? Sebab banyak orang hanya bisa bicara tapi tidak memaknai seutuhnya. Nah itu Pak Agus. Gimana tuh? Jadi begini Pak Adem. Kita bisa simak penjelasan Syekh Sabiq dalam kitab Fikih As-Sunnah, yaitu juz kedua halaman 108 Pak Adem. Nah, di sana dijelaskan bahwasanya yang namanya nafkah secara bahasa itu artinya adalah sesuatu yang dibelanjakan hingga tidak tersisa lagi atau habis Pak Adem. Nah, sedangkan secara istilah, itu yang namanya nafkah itu artinya adalah mencukupi segala kebutuhan siapapun yang menjadi tanggung jawabnya, gitu Pak Adem. Ya, oke, baik baik itu ya. berupa sandang, papan, ataupun pakaian, ya berkenaan dengan makanan ataupun minuman, seperti itu Pak Adem. Oh ya, oke. Oh kalau gitu berapa besaran nafkah menurut standarnya? Nah, begini Pak Adem, kalau mengenai besaran standar nafkah, yaitu pada sebagian ulama menyepakati ya tentang beberapa hal, dari mulai belanja, kemudian keperluan makan, keperluan 9 bahan pokok lah ya. Nah, itu dipertegas juga dalam oleh Al-Syaukani ya, Al-Syaukani dalam Al-Fatdah Al-Qadir halaman 34, yang di sana itu menjelaskan bahwa selain 3 hal itu yang masih menjadi perbincangan oleh yang namanya para narasumber atau para ulama gitu Pak Adem. Jadi intinya yang namanya standarnya itu adalah variatif ya, masih disandarkan kepada kemampuan masing-masing individu Pak Adem, karena yang namanya kemampuan dalam memperoleh penghasilan ya, itu kan antara satu orang dengan orang lain itu kan beda-beda tuh, sehingga tidak bisa yang namanya standarnya itu harus sekian. Nah, enggak begitu Pak Adem. Oh ya, nah kadang dalam berumah tangga kan ada yang disebut harta bersama. Dalam aturan Islam sendiri ketentuan harta bersama itu seperti apa sih Pak Agus? Baik Pak Adem. Jadi
berkenaan dengan harta bersama ini memang secara nas ataupun di dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang namanya keterangan secara spesifiknya. Nah, jadi kita bisa mengambil dari pokok atau dalam buku pokok-pokok hukum adat, yaitu yang ditulis oleh Muhammad Bashar, itu di halaman ke-15, ataupun buku karangan dari Sukanto Suryono. Nah, itu dalam hukum adat Indonesia halaman 250. Nah, di sana disebutkan setidaknya ada 4 hal ya mengenai terbentuknya harta bersama ini, Pak Adem. Nah, salah satunya adalah pertama, yaitu orang tersebut sudah hidup bersama atau hidup bersama dalam ikatan berkeluarga. Nah, yang kedua yaitu adanya kesamaan derajat antara yang namanya suami dan juga istri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tidak ada pengaruh dalam hukum Islam, artinya di dalam akad nikah tadi tidak dicantumkan perjanjian-perjanjian seperti pisah harta dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat yaitu hubungan yang baik antara suami dan istri. Maka bila mana di dalam perjalanannya nanti ada harta yang melimpah, maka itulah yang disebut harta bersama. Begitu, Pak Adem. Oh ya. Kemudian begini, saya kan sering mendengar tentang perwalian. Sebenarnya apa sih perwalian itu? Nah, ini baik. Nah, jadi menurut Wabah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wal Adilatuh, yaitu juz ke-7 halaman 705. Nah, itu disebutkan bahwa yang namanya perwalian itu adalah penanganan seseorang yang sudah dewasa terhadap suatu urusan al-qasir, yaitu orang yang tidak cakap hukum ya. Nah, jadi orang tersebut maka boleh diwakilkan gitu, Pak Adem. Kenapa? Mengingat keterbatasan dari kemampuan orang tersebut. Nah, seperti itu, Pak Adem. Oh, baik. Wah, ternyata dalam Islam itu begitu banyak ya petunjuk dalam aturan, sampai-sampai membuang kotoran pun ada aturannya. Nah, sebenarnya dalam tata cara membuang kotoran di tempat terbuka itu seperti apa sih, Pak Agus? Nah, begini Pak Adem. Nah, mengenai redaksi dari buang hajat di tempat yang terbuka, nah ini kita bisa menyimak yaitu keterangan dari Imam Bukhari ya dalam kitab Al-Qiblat Qiblat Al-Madinah wal Ahlul Al-Syam wal Al-Masyriq di hadis nomor 206. Jadi redaksi hadis dari riwayat Imam Muslim. Nah, di sana dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda ketika seseorang itu membuang hajat di tempat yang terbuka, maka dia tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Begitu, Pak Adem. Oh. Nah, kalau di tempat yang tertutup gimana tuh? Nah, begini Pak Adem, memang ini menarik sekali ya. Di sini ada perbedaan ya antara bagaimana buang hajat di tempat terbuka maupun di tempat tertutup. Nah, ketika itu dilakukan di tempat yang tertutup, nah ini kita bisa menyimak ya keterangan-keterangan dari hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, di sana membahas di kitab Al-Wudu bab At-Tabarus fi Al-Buyut hadis nomor 147 ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Muslim Akhtarul bab istisabah ya. Hadis nomor 266. Nah, di sana menceritakan tentang kisah yaitu Ibnu Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu suatu ketika yang istilahnya mengatakan seperti ini Pak Adim. Suatu ketika aku naik ke atap rumah Hafsah. Nah, untuk sesuatu keperluan begitu Pak Adim. Nah, tidak sengaja aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang buang air dengan
membelakangi kiblat, kemudian menghadap arah Syam atau Syria Syriah ya. Nah, dari keterangan tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya ketika kita membuang hajat di tempat tertutup itu boleh menghadap ke kiblat. Kenapa? Karena ruangannya tertutup, tidak terbuka. Jadi secara langsung tidak mengarah pada kiblat seperti itu, Pak Adem. Oh, baik. Nah, ini makin asik nih pembahasan kita. Bagaimana hukumnya orang yang suka kencing di air yang menggenang? Nah, gimana tuh? Nah, ini juga memang yang namanya ajaran Islam ini sungguh kompleks sekali, Pak Adem ya. Sampai orang kencing pun diatur ya. Jadi begini, Pak Adem. Jadi menurut Imam Muslim dalam kitab Al-Toharoh yaitu bab Al-Nahli ya, nah di sana disebutkan bahwa di dalam hadis nomor 281 itu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang kencing di air yang menggenang. Nah, ini sebabnya bila mana itu terjadi, air yang menggenang tadi menjadi kotor ya atau menjadi najis. Nah, bila mana seseorang di sana lewat atau menggunakan air tersebut, otomatis dia juga terkena najis. Nah, itulah sebabnya Rasulullah melarang seseorang itu kencing di air yang menggenang, begitu Pak Adem. Oh, baik Pak Agus. Nah, misalkan kalau di jalanan yang dilalui manusia gimana tuh? Nah, jalanan apalagi di jalanan tuh. Nah, ini sering banget kita jumpai Pak Adem ya. Jadi di sini Imam Muslim dalam kitab Al-Toharoh bab Al-Nahi, kemudian Al-Takhali fi Al-Tariq wa Al-Zilal. Nah, hadis nomor 269 itu menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah dua hal ya, yang menyebabkan seseorang itu sering dilaknat. Nah, kemudian sahabat bertanya, apa dua hal itu ya Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, yaitu buang hajat di jalanan dan atau di tempat orang berteduh. Nah, kenapa demikian? Karena ini kan ngeselin ya Pak Aden ya. Iya, betul. Jadi orang enak-enak jalan nggak taunya nginjek kotoran. Nah, ini kan bikin orang kesel. Jadi orang dilaknat tuh, disumpah serapah tuh, wah kurang ajar nih orang, buang hajat sembarangan, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini dilarang tentunya Pak dan begitu ya. Oh, iya. Nah, kalau di bawah pohon gimana? Kan sering itu kita lihat orang main nempel bayi di bawah pohon tuh. Nempel aja di bawah pohon tuh. Apalagi benar, seperti iya. Nah, begini Pak Adem. Jadi dalam hadis tersebut ya yang tadi saya sampaikan dalam di situ kan disebutkan kata-kata yang namanya tempat berteduh. Nah, pohon pada dasarnya kan bisa juga dikatakan sebagai tempat berteduh. Nah, di dalam hadis ini penjelasan lengkapnya membahas hal yang sama, Pak. Jadi ketika seseorang kencing atau buang hajat di bawah pohon yang teduh tadi, nah itu juga tidak boleh ya kan, orang mau neduh nggak taunya bau air kencing atau bahkan bau orang buat hajat kan kesel itu jadinya orang. Makanya akhirnya jadi sumpah serapah yang ada. Nah, begitu Pak. Ya, oke. Nah, kalau di lubang tanah tuh atau di tembok bagaimana? Sering orang tuh pada iseng tuh. Gimana menurut Pak Agus tuh? Baik Pak Adem. Nah, ini memang luar biasa, apalagi yang namanya di lubang-lubang tanah. Ini kan biasanya itu anak-anak muda yang suka nongkrong. Nah, ini suka iseng seperti itu Pak Adem. Nah, ini penjelasan yang seperti ini yaitu Imam Daud dalam kitab At-Taharah bab Anah al-Baul fi al-Jahr dalam hadis nomor 29. Nah, itu menjelaskan bahwasanya Rasulullah melarang seseorang itu kencing di dalam lubang. Kenapa? Nah, jadi begini Pak Adam, suatu ketika kita kencing tuh di dalam lubang, nggak taunya di dalam lubang itu misalnya ada binatang yang berbisa.
nggak bisa digigit itu barang. Nah, kan celaka itu. Iya ya. Iya, apalagi dalam riwayat lain Rasulullah juga menjelaskan bahwa jin itu lebih suka bersembunyi di dalam lubang tanah. Nah, coba tuh kalau tempat jin dikencingin, nggak bisa ngamuk penghuninya, bisa mencelakai manusia, kan begitu Pak Adam? Itu dasarnya yang membuat kencing di dalam lubang itu atau mengenai lubang itu tidak diperbolehkan, begitu Pak Adam. Wah, berarti luar biasa sekali ya ajaran Islam ini. Nah, kalau berkenan dengan adab dalam buang air itu aturannya seperti apa? Kan sering tuh kita lihat orang buang air sambil ngobrol, gimana tuh? Hukumannya tuh apa tuh menurut kamu? Betul Pak Ade, memang apalagi tempo dulu nih, ketika belum banyak toilet, dulu masih buang airnya bareng-bareng tuh di kali, nah sambil ngobrol begitu ya Pak Adem ya. Nah, ini bisa kita simak penjelasan dari Imam Muslim di dalam kitab Al-Haid bab At-Tayammum hadis nomor 370. Nah, di sana dijelaskan, di sana meriwayatkan yang namanya diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya, bahwasanya berkata beliau seperti ini, seorang lelaki menyapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang ketika itu diceritakan bahwa seseorang laki-laki itu sedang buang air begitu. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Nah, namun Rasulullah mengabaikan, ditinggal berlalu begitu saja. Nah, sehingga tidak dijawab gitu. Nah, makanya dari penjelasan tersebut maka bisa disimak bahwa ketika sedang membuang hajat, baik air kecil ataupun air besar, yaitu dilarang untuk ngobrol seperti itu, Adem. Ya, oke. Nah, kita pengen tahu nih Pak Agus, apa saja sih benda najis yang bisa timbul dari manusia? Nah, kalau mengenai najis, nah itu sesungguhnya begini Pak Adem, adalah semua benda cair yang keluar dari dua jalur, yaitu kemaluan baik yang di depan maupun di belakang, kecuali satu hal, yaitu mani. Begitu Pak Adem. Jadi mani nggak najis. Oh, jadi sperma najis itu apa? Sperma itu nggak najis ya? Betul Pak Adem. Di sana Imam Bukhari dan juga Imam Muslim itu meriwayatkan bahwa ketika itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, dahulu aku sering keluar mahzi, tapi aku malu untuk menyatakan atau menanyakan hukumnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian aku meminta Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakannya kepada beliau. Kemudian beliau menjawab, hendaklah ia berwudu. Nah, jadi berbeda kan? Kalau namanya najis, jadi kita kan mesti bukan hanya sekedar berwudu begitu kan, tapi harus membersihkan diri, begitu harus mandi. Nah, tapi ketika air mani kita hanya disarankan untuk berwudu begitu Pak Adem. Nah, saya juga pernah dengar nih Pak, najis yang dimaafkan. Bagaimana itu penjelasannya? Najis yang dimaafkan. Jadi najis yang dimaafkan itu punya kriteria dan ini memang sering sekali terjadi pada diri manusia. Jadi dalam penjelasan najis itu yang bisa dimaafkan itu ada dua hal, yaitu darah dan nanah yang hanya sedikit jumlahnya. Jadi misalkan ketika kita korengan, ya kan, kemudian ada nanahnya, kan itu nanahnya nggak banyak tuh. Nah itu tidak dikatakan bahwa najis, ataupun kita kegores keluar darah. Nah darah itu juga tidak dikatakan najis karena hanya sedikit, karena dia bukan darah dari haid, maka dia bukan kategori najis. Nah ini juga kita bisa simak dalam keterangan Imam Bukhari dalam kitab Al-Tib bab Iza Waqa'a
Al-Zubab fil Al-Inna hadis nomor 5445. Dan di sana bisa kita lengkap sekali penjelasannya Pak Adem. Luar biasa. Nah, masih ada nih bicara tentang bangkai. Bagaimana kita sebagai Muslim menghukuminya? Bangkai nih. Begini Pak Adem. Jadi apa namanya Imam Ibnu Majah dalam kitab Al-Syahid, kemudian Syahid Al-Haiton wa Al-Jarad, kemudian di dalam hadis nomor 3218, kemudian kitab Al-Atimah, kemudian bab Al-Kabid wa Al-Tihal, hadis nomor 3314, kemudian riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu juz kedua halaman 97, dalam juz itu menjelaskan ya kebolehannya yang didasari dari sabda Rasulullah yang berbunyi begini, dihalalkan bagi kita yaitu 2 bangkai dan 2 darah. Yang pertama, yaitu bangkai yang halal adalah ikan dan belalang. Nah, mengenai darah, 2 darah yang dimaksud sini adalah hati dan limpa. Nah, kalau kita lihat dijumpai sehari-hari, nah itu banyak sekali itu Pak yang namanya hati, apa digoreng ataupun apa namanya limpa dibikin sate misalkan, seperti sate Padang itu kan banyak itu yang pakai limpa itu kan. Nah itu boleh Pak Adem, tidak apa-apa dikonsumsi. Jadi dia halal. Nah kita kan sudah banyak bincang-bincang mengenai apa namanya permasalahan hukum. Nah saya juga pengen nih nanya-nanya ke Pak Adem ya. Saya lihat di situ kan luar biasa, sudah rapi pakai alma mater, ya kan? Ingin sharing juga kan? Ada beberapa hal nih yang pengen saya tanyakan ke Pak Adem. Gimana? Bagus. Tapi ngobrol-ngobrol nih, Pak Agus, dosennya siapa sih? Luar biasa nih pemahaman fikihnya nih. Boleh belajar tuh saya. Bisa ya? Alhamdulillah, Pak Adem tentu saja bisa. Ustadz yang ngajarin kita nih luar biasa. Beliau tekun, ya kan? Beliau rajin. Beliau pokoknya senantiasa membimbing kita bagaimana kita benar-benar memahami yang namanya kaidah fikih. Nah, namanya Ustadz Hasyim Fanirin. Kenal toh? Boleh ya diperkenalkan saya ya, boleh ya? Oh, boleh. Nanti kapan-kapan kita main ke beliau, ya kan? Silaturahmi supaya nambah barokah, nambah ilmu begitu. Ya, soalnya saya belum punya ilmu ini Pak Agus nih. Kalau jujur saja, kalau fikih itu saya masih ya karena dulu pesantrennya saya pesantren Kalong, tahu ya pesantren Kalong ya? Pesantren Kalong itu apa Pak Adem? Jadi nggak punya basic. Ya. Boleh Pak Agus mau nanya apa nih? Ya, boleh Pak Adem. Oke, sebentar ya. Nah, begini Pak Adem. Jadi kita kan selama ini apa namanya sering melakukan atau menunaikan zakat, begitu kan Pak Adem ya. Nah, ya. Ini kan banyak ya yang namanya Muslim itu hanya paham apa membayar zakat, tapi hakikatnya apa atau hukum yang bersinggungan dengan apa namanya zakat ini banyak tidak paham. Coba mungkin menurut Pak Adem, pengetahuan Pak Adem berdasarkan fikih itu seperti apa Pak Adem? Baik, bagus. Jadi dalam pandangan ilmu fikih kitab Fathul Mukmin ya, hamba sahaya tidak dibebani zakat sebab dia tidak memiliki apa-apa, gitu Pak Agus. Jawabannya. Begitu. Jadi ulang ya, dalam pandangan ilmu fikih kitab Fathul Mukmin ya, hamba sahaya tidak dibebani zakat sebab dia tidak memiliki apa-apa, gitu bagus jawabannya. Oh, gimana? Gitu. Ya. Baik Pak Adem. Nah, ada lagi nih saya pengen tahu apa namanya akhir-akhir ini
kan marak sekali apa namanya yang namanya perjudian tuh, ya kan? Nah, bagaimana apa namanya kaitan dengan fikih apa namanya ya orang-orang berjudi ini? Nah, seperti apa menurut? Oh, oh, itu pertanyaan yang sangat baik itu Pak Agus. Ya, boleh saya sedikit jelaskan ya. Jadi dalam kitab fikih hukum yang terkait dengan keharaman judi, nah itu ada 5 ya. Yang pertama adalah haram memainkan. Jadi nggak boleh tuh memainkan. 2, haram memainkan hasilnya. Tuh, termasuk hasilnya nggak boleh Pak Agus. Nah, dan yang ketiga haram jual beli alat judi. Tuh, nggak boleh. Oh gitu. Nah, nah, dan yang keempat itu makruh memberi salam. Apa yang maksudnya tuh? Jadi nggak boleh Tahu tuh ya? kalau ada orang judi kita nyapa assalamualaikum gitu, nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya, Oh, menurut oke oke oke. ya. Nah, dan yang kelima, Nah, penjudi tidak diterima kesaksiannya oh gitu. Jadi kalau dalam dia misalkan dijadikan saksi itu nggak boleh, nggak diterima kesaksiannya. ya. Oh baik baik Dan Pak. ini penjudi dihukum tajir atau yang diberikan kewenangannya kepada hakim untuk menetapkannya gitu Pak Agus. Baik baik Pak Adem. Nah selanjutnya nih, nah kita kan sering pernah dengar ya ada istilah ghanimah dan ada Oh, juga harta curian. Nah sebenarnya oh, apa sih bedanya antara ghanimah sama apa harta curian ini? kalau harta curian gunimah namanya ya. Kalau Pak I apa itu Pak I itu? Nah, kalau Pak apa namanya? Oh iya kalau Pak nyolong ya. Kalau ya. Jadi Nah, bedanya itu apa tuh Pak Adem? pertanyaannya. Jadi apa yang kita paksa dari kafir atau musuh itu disebut gonimah, Pak Agus. Jadi dari orang kafir nih, musuh kita nih, atau Mm-mm. namanya harta rampasan. Ya, Hmm. jika tanpa paksa itu disebut PAI. Oh, itu berarti tuh. Oh Jika gitu. tanpa Jadi paksa itu disebut PAI. jadi kalau Termasuk namanya gonimah ini, apa yang kita ambil dari daerah mereka dengan cara mencuri atau mencopet. Demikian menurut fikihnya gitu. baik Menurut baik Pak pendapat Adem. yang kuat. Mm-mm. Sedangkan, nah ini ada rujukannya nih dari Imam Ghazali. Imam Ghazali dan Imam Haramin tidak sependapat. Keduanya berkata, harta yang diambil dengan mencuri atau mencopet itu hanya untuk orang yang bersangkutan saja. Tidak dibagi-bagi. Bahkan, Ibnu Rifa'ah menyatakan bahwa pendapat Ghazali itu ijma ulama. Paham ya? Ijma artinya ya? Tahu ya? Baik baik ya. Paham paham paham. Ya, oke. Begitu ya penjelasannya Pak Adem. Nah, Ya. kalau dalam apa namanya rumah tangga, saya kan pernah dengar-dengar tuh Pak Adem Hmm. apa namanya tentang idah. Nah, sebenarnya Ya. dasar hukum idah itu seperti apa sih Pak Adem atau dalam kajian fikihnya? Dasar hukumnya itu ya ini adanya di dalam KHI, tahu ya KHI ya, kompilasi hukum hukum Islam Kompilasi dari hukum Islam. 9 karena pihak Hmm. istri ditalak namun tidak dalam kondisi talak bain. Nah, Jadi ini lebih begitu. jelasnya Pak Agus bisa baca-baca lagi ya kitabnya ya. Baik, baik Pak Adem. Nah, ini yang terakhir nih Pak Adem. Saya ingin bertanya, ini marak sekali akhir-akhir ini yang terjadi pada masyarakat kita. Namun yang ini mungkin sedikit berbeda. Nah, saya ingin bertanya mengenai aborsi. Nah, Oh, bagaimana ketika seorang ibu itu melakukan aborsi dalam rangka menyelamatkan nyawa, Pak Adem? Bagaimana penjelasannya? oh gitu. Jadi menurut mazhab Maliki, sebagian besar pengikut mazhab ini tidak diperbolehkan aborsi walaupun kehamilan belum berusia 40 hari. Gitu Pak Agus. Alasannya, bila air mani telah tersimpan dalam rahim berarti sudah ada proses kehidupan. Nah, terus pendapat tersebut sejalan dengan Dewan Fatwa Fikih pada
Mumajmah Al-Buhut Al-Islamiyah, sebuah lembaga penelitian di Universitas Al-Azhar, Kairo ya. Tahu ya, Kairo ya? Bagus Iya. ya. Nah, dalam keputusannya yang ditetapkan pada 13 Januari 1994 menyebutkan pengguguran kandungan adalah mutlak, dilarangnya kecuali karena alasan medis guna menyelamatkan hidup ibunya. Ibu adalah asal dan ia telah eksis secara pasti ya. Karena itu ia memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupannya. Maka ia tidak boleh dikorbankan demi janin yang belum tentu eksis. Nah, janin dipandang sebagai bagian dari anggota tubuhnya. Itu Pak Agus penjelasannya. Gimana menurut Pak Agus? Paham nggak yang saya sampaikan ini? Wah, luar biasa Pak Adem ini. Tapi saya perlu belajar nih ya Pak dosennya ya, boleh ya? Boleh Pak Adem. Baik Pak Adem, nah kita kan sudah panjang lebar membahas tentang masalah-masalah fikih ya Pak ya. Nah baik Pak, maka supaya kajian yang kita buat ini, diskusi yang kita buat ini menjadi lebih barokah, maka mari kita sempurnakan haja wallahu yar'ahna ya fadna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih.